Nah, contoh misalnya perjanjian bilateral tentang penghindaran pajak berganda. Dari title perjanjian bilateralnya saja sudah penghindaran ya. Artinya apa? Pajak berganda ini menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik individu maupun negara. Nah, ini penghindaran pajak berganda. Apa itu pajak berganda? Pajak berganda ini adalah pemungutan pajak yang dipungut lebih dari satu negara. Saya berikan contohnya saja ya, biar Maaf Bu, ya. nggak dengar. Oke. Oke, ini masih merekam ya. Nah, contohnya misalnya, tadi saya ulang ya, penghindaran pajak berganda. Yang dimaksud pajak berganda itu adalah asas pemungutan pajak lebih dari satu negara. Jadi yang memungut PPh itu lebih dari satu negara. Ini sebetulnya berkaitan dengan mata kuliah hukum pajak. Hukum pajak itu nanti semester 5. Ini semester 1 ya. Saya tidak mau apa namanya? Ya itu masih jauh sekali semester 5. Cuma saya berikan dasarnya aja. Jadi asas pungutan pajak setiap negara itu berbeda. Pada prinsipnya ada 3 asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas pemungutan pajak berdasarkan kewarganegaraan. Asas pemungutan pajak berdasarkan tempat domisili, dan asas pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan. Nah, ini setiap negara memberlakukan asas yang berbeda. Dari mana kita tahu? Dari undang-undang perpajakan negara tersebut. Kalau Indonesia memberlakukan asas pungutan pajak berdasarkan domisili. Amerika memberlakukan asas pungutan pajak berdasarkan kewarganegaraan. Singapura memberlakukan asas pungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan. Itu ya. Itu saya berikan contohnya. Saya berikan contohnya saja. Nah, apabila tidak ada perjanjian bilateral antar negara, maka bisa terjadi satu wajib pajak dipungut PPh 2 sampai 3 negara. Contoh misalnya, Indra warga negara Indonesia bekerja di Amerika. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Indonesia, yang berwenang memungut PPh Indra itu Amerika. Karena Indonesia memerintahkan begitu. Pajak dipungut berdasarkan tempat domisili wajib pajak. Ya, Indra kan domisilinya di Amerika karena dia bekerja di Amerika. Tetapi Undang-Undang Perpajakan Amerika mengatur bahwa asas pungutan pajak mengikuti kewarganegaraan wajib pajak. Nah, berarti ikut PPh Indonesia. Indra kena 2 PPh. Nah, ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Jangan-jangan nanti gajinya separuhnya habis hanya untuk bayar pajak. Nah, maka negara-negara ini membuat perjanjian bilateral. Namanya penghindaran pajak berganda. Sampai sekarang Indonesia sudah membuat 64 perjanjian bilateral dengan ya 64 negara gitu ya di bidang penghindaran pajak berganda. Jadi ya walaupun nanti ini belajarnya di semester 5 ya, tapi kan tidak ada salahnya tahu dari sekarang ya. Barangkali nanti ada tawaran bekerja ke luar negeri, itu senangnya ditunda dulu. Senangnya ditunda dulu. Wah, nanti saya gajinya euro misalnya gitu ya. Nah, itu ditunda dulu, selidiki dulu
apakah Indonesia sudah menjalin perjanjian bilateral di bidang penghindaran pajak berganda dengan negara yang dituju untuk bekerja? Kalau belum, wah ternyata belum. Indonesia belum membuat perjanjian bilateral dengan negara tersebut. Teliti lagi, gajinya berapa gitu ya. Nah, jangan sampai nanti terima gaji separuhnya habis hanya untuk bayar PPh Indonesia dan PPh negara tersebut. Kalau gajinya sangat besar misalnya dan hanya menghabiskan misalnya 20% ya, karena kan prosentase pemungutan pajak tiap negara beda kan. Nah, itu misalnya hanya 20% atau bahkan kurang dari itu, gaji masih tersisa 80%. Apakah, aman? Misalnya gitu ya, aman. Teliti lagi living cost di sana berapa, gitu. Jadi harus teliti dulu sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri, gitu ya. Sekarang kan zamannya internet, ya mau meneliti apakah Indonesia sudah menjalin perjanjian bilateral di bidang penghindaran pajak berganda dengan negara lain, semuanya sudah ada di internet, gitu ya. Kalaupun ada kendala mungkin, eee, memakai bahasa Inggris ya, namanya perjanjian internasional, pasti pakai bahasa Inggris, begitu ya. Tapi kan ada Google Translate, gitu. Terkendala lagi Google Translate, grammar-nya hancur-hancuran, gitu. Ada lagi, beli aplikasi namanya Grammarly, sama kayak Zoom Premium ya. Nah, itu saya baru 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 sadar tuh kalau kalau yang link dari UAI itu pakai premium berarti, karena tidak ada batas waktu, gitu. Dan memang sudah diinformasikan sih ke dosen-dosen, cuma sayanya aja yang lupa. Kalau UAI itu sudah membeli, Zoom Premium, ya dari owner Zoom. Jadi dosen-dosen tuh nggak perlu khawatir lagi, eee, terputus perkuliahannya di tengah jalan gitu ya, setelah 40 menit putus. Nah ini Grammarly juga begitu tuh, ada Grammarly Premium, gitu. Kalau mau, apa, men-translate ya, nah itu sudah banyak teknologinya, gitu. Nah, kemudian hukum berdasarkan masa berlakunya. Yang pertama berjangka waktu tertentu, yang kedua tidak berjangka waktu. Tidak berjangka waktu contohnya Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 sebagai produk hukum tertinggi di Indonesia, dia tidak bisa tidak ada kadaluarsanya, tidak berjangka waktu. Berjangka waktu tertentu contohnya peraturan perundang-undangan, ya. Sampai kapan peraturan perundang-undangan berlaku? Ya sampai ada undang-undang yang baru. Lex specialis derogat lex generalis. Undang-undang khusus membatalkan undang-undang umum. Undang-undang yang baru menghapus undang-undang yang lama. Tuh. Saya cepat aja ini hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum damai, hukum darurat, hukum perang. Tuh ya. Sebetulnya ada lagi nih penggolongan hukum berdasarkan asal buatan. Ya, hukum berdasarkan asal buatan itu ada dua. Buatan negara, bukan buatan negara. Hukum buatan negara, contoh hukum pidana, perdata, HTN, HAN, dan lain-lain. Hukum bukan buatan negara, contohnya hukum alam, hukum agama, hukum adat. Gitu. Kemudian sebetulnya ada lagi ya, ini berdasarkan kehidupan warga yang diatur. Itu ada dua, hukum sipil, hukum militer. Untuk penggolongan hukum itu memang masih apa namanya? Para pakar hukum itu sama seperti definisi hukum ya. Masing-masing pakar hukum itu
mengemukakan pengertian hukum yang berbeda satu sama lain. Demikian juga penggolongan hukum. Ada yang pakar hukum yang menggolongkan hukum berdasarkan asal buatan, contohnya itu tadi, asal buatannya buatan negara atau bukan buatan negara. Tapi pakar hukum yang lain menghapus itu. Nah, itu kita tidak berdebat di situ ya. Kita tidak berdebat di situ. Kita pelajari semua. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Terus terang ini sinyalnya mengkhawatirkan ya. Dari tadi mati-mati terus. Ada pertanyaan barangkali, Indra, ada pertanyaan? Mbak Gita, ada pertanyaan? Siapa lagi nih yang live? Muhammad, oh nggak ada, namanya cuma Muhammad doang. Mas Randy ada pertanyaan, nih fotonya doang ya. Orangnya nggak tahu kemana nih. Yang Belum lain? ada, Bu. Belum ada ya. Oke. Barangkali masih proses loading. Apa menerima materi malam ini, nggak apa-apa. Bisa ditanyakan Bu. minggu depan. Ya, silakan. Bu, Ya, mau dikit nanya aja Bu terkait dengan tadi kan Ibu sempat sedikit ngebahas soal hukum adat. Ya. Belakangan kan ada RUU masyarakat adat ya Bu ya, yang sekarang sedang bergulir di DPR dan meskipun sampai sekarang juga belum disahkan. Menurut saya cuma pengen minta pendapat Ibu aja sih Bu terkait dengan apakah perlu ada undang-undang khusus yang mengatur tentang masyarakat adat dan bagaimana hukum adat di Indonesia itu Bu. Karena kan sampai sekarang juga kedudukan hukum adat juga masih belum jelas kan Bu. Nah, terkait dengan keberadaan RUU masyarakat adat ini menurut Ibu apakah urgensinya seperti apa sih Bu? Itu aja sih Bu. Iya. Ini yang mana sih orangnya? Terima kasih Bu. Namanya mana ini? Mas Irwan ya? Indra Bu. Oh Indra. Iya Indra. Oke. Indra. Ya. Saya sama sekali belum baca rancangan undang-undang masyarakat adat, gitu ya. Sudah mendengar sih rancangan undang-undang masyarakat adatnya, tapi belum baca, gitu. Jadi bagaimana memberikan pendapat ya kalau saya aja belum baca. Mungkin Indra bisa memberikan saya informasi dari yang sudah Indra baca itu seperti apa rancangan undang-undangnya. Secara garis besar aja. Kalau yang saya baca kan ini kan sekilas karena untuk apa sih namanya pernah ada putusan MK 35 kan Bu yang mengatakan bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Itu juga untuk mengakomodir apa yang dalam putusan MK 35 itu. Terus kemudian juga selama ini kan hak masyarakat adat ini belum terakomodir dengan jelas gitu ya Bu. Bagaimana lahan masyarakat adat juga masih belum banyak yang belum disahkan gitu. Karena untuk pengakuan hutan adat itu kan harus memerlukan perda gitu Bu. Tadinya kan dengan adanya undang-undang masyarakat adat ini diharapkan bisa mengakselerasi upaya untuk mengesahkan hutan adat yang kalau catatan aman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini sekitar 12 jutaan hektar gitu Bu. Yang sudah dipetakan gitu. Cuma kan masalahnya konflik interestnya masih sangat kental gitu. Ini kan udah 2 periode dari zaman periodenya SBY sebenarnya sudah masuk ke DPR berkali-kali masuk prolegnas tapi sampai sekarang juga belum disahkan jadi undang-undang. Disahkan gitu undang-undangnya gitu. Dan itu juga dalam RUU ini juga terkait dengan masalah hukum adat juga Bu. Iya. Disahkan jadi undang-undang terus sekarang banyak masyarakat adat mereka kayak misalnya dalam sistem perkawinan
Mereka kan tidak mengenal catatan sipil ya Bu, banyak Betul. mereka berada di dalam kawasan yang masih grey area itu antara Iya. itu sebenarnya wilayah hutan negara atau wilayah masyarakat adat gitu. Yang selama ini sekilas bacaan saya seperti itu Ibu. Cuma ya Oh, memang sampai sekarang masih belum bisa disahkan karena ya dari KLHK dan kemudian ATR BPN juga nggak kemungkinannya kayak nggak mau untuk membahas lebih lanjut dengan undang-undang ini gitu Bu. berarti kan rancangan Ya. undang-undang masyarakat kalau dari paparan Indra ya, rancangan undang masyarakat sebetulnya kan ini menguntungkan masyarakat adat sebetulnya. Begitu kan? Ya, Bu Nizlanya keluar lagi nih. Keluar lagi saya ya? Terputus lagi itu kayaknya, Kang. Halo? Halo? Tes? Tes? Ya. Kedengeran? Iya, udah mulai kedengaran, Bu. Ya. Kalau dari paparan Indra tadi, artinya rancangan undang-undang masyarakat adat sesungguhnya menguntungkan masyarakat adat itu sendiri, begitu. Jelas, Bu. Karena hutan adat kalau disahkan jadi undang-undang maka menjadi tanah milik masyarakat adat itu sendiri, begitu kan? Dan memang tujuan untuk pengesahan undang-undang ini tujuannya untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut, tidak boleh yang lain. Tidak boleh melindungi kepentingan kapitalis misalnya, melindungi kepentingan pengusaha, melindungi kepentingan negara tertentu. Bukan itu tujuan untuk membuat undang-undang. Tujuan membuat undang-undang adalah melindungi warga negaranya sendiri. Dan kenapa kok belum disahkan menjadi undang-undang? Ya sama saja ya, seperti rancangan undang-undang hukum perdata internasional misalnya. Rancangan undang-undang Gadai misalnya, ya. Di mana yang rancangan undang-undang ini memang betul-betul mengakomodir kepentingan warga negara Indonesia tidak segera disahkan menjadi undang-undang gitu. Karena memang biasanya undang-undang yang berpihak yang mementingkan atau menguntungkan kepentingan warga negara Indonesia tidak menguntungkan bagi pihak lain di luar warga negara Indonesia. Nah, ini yang kemudian disebut oleh Profesor Dr. Amin Rais ketika masih menjadi Ketua MPR ya waktu itu, dalam buku beliau disebut ketika sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu sudah saya sampaikan belum ya? Banyak UFA. Kalau kita tahunya kan UFO ya, unidentified. Baik. Kalau saya teruskan tadi, dalam bukunya Profesor Dr. Amin Rais ya disebutkan bahwa ketika sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu di atas kepala anggota dewan berterbangan UFA. Kita kan taunya UFO ya, unidentified flying object, pesawat alien dan lain-lain. Tapi kalau Prof. Amin Rais bilang UFA, unidentified flying envelopes. Amplop-amplop yang tidak teridentified berterbangan di atas sidang paripurna. Itu yang ngomong Ketua MPR, bukan saya tuh. Gitu ya. Nah, jadi ya kita bisa melihat sendirilah gitu ya dari pernyataan Ketua MPR, mantan Ketua MPR. Kemudian ya akhir-akhir ini banyak memang rancangan undang-undang yang justru melindungi kepentingan warga negara Indonesia tidak segera disahkan menjadi undang-undang gitu ya.
Saya juga nggak bisa jawab itu. Kenapa kok rancangan undang-undang masyarakat adat yang kalau dari paparannya Indra tadi ya, karena saya belum baca, itu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat kok belum disahkan menjadi undang-undang gitu. Kalau saya sih ada pertanyaan seperti itu, otomatis teringat sama tulisannya Prof. Amin Rais gitu ya. Ya itu tadi, di atas kepala sidang paripurna, di atas kepala dewan itu ada UFI-nya, Unidentified Flying Envelopes gitu. Ya itu saya ketawa-ketawa tuh bacanya, gitu ya. Nah, ini sinyalnya betul-betul kacau ya hari ini ya. Tapi ya dari segala keterbatasan kuliah daring, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perkuliahan, tidak mengurangi materi kuliah juga. Bagaimanapun lebih baik tetap menuntut ilmu meskipun perkuliahan daring daripada tidak sama sekali gitu ya. Nah, saya ada pertanyaan lagi mungkin, silakan sebelum saya tutup. Tidak ada? Ya. Biasanya kalau di kelas, di kuliah tatap muka, itu kalau saya sudah jam 9 malam ya, kalau PIH kan biasanya jam segitu, jam 9 malam. Terus sebetulnya kan sampai jam 9.30, 21.30. Jam 9 malam saya udah nanya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan ini, nanti kalau ada yang nanya, ada yang angkat tangan mau nanya, itu teman-temannya ngeliatin dia semua gitu ya. Jadi kayak ngapain tanya, udah malam gitu kan. Nah, kalau kuliah daring kan nggak bisa ya. Ya kalau mau nanya, nanya aja. Teman-temannya nggak bisa ngeliatin. Nah, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai ketemu pada live session berikutnya. Kita tidak sempat bahas itu ya, reformasi hukum ya. Insya Allah live session berikutnya kita bahas reformasi hukum. Nasun minallah wa fasul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.